Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Channel ini secara rutin, berkala, terus mengupload info-info terbaru perkembangan dunia percacingan dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, untuk konten kita pada pagi hari ini adalah bertemakan kotoran cacing atau vermicompost sebagai mutiara yang terpendam. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ketika kita budidaya cacing, selain kita mendapatkan hasil panen cacing yang bisa kita panen secara berkala, apakah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali selama kita melakukan perawatan, selain cacing kita ada hasil yang lain yang tidak kalah produktifnya dari cacing, yaitu kita bisa panen kotoran cacing atau yang kita sebut sebagai vermicompost. Bapak Ibu pemirsa di rumah, kenapa kotoran cacing ini kita sebut sebagai mutiara yang terpendam? Karena dalam kotoran cacing ini terdapat begitu banyak keunggulan-keunggulan. Beberapa keunggulan yang bisa kami sampaikan antara lain, yang pertama dari kandungan nutrisinya. Bapak Ibu, kandungan nutrisi yang ada di dalam kotoran cacing ini atau vermicompost, unsur makro, unsur mikro itu lengkap, berkecukupan, dan seimbang. Yang kedua, dari sisi kematangan medianya. Bapak Ibu, bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita seperti kotoran hewan, pupuk daun-daunan, mungkin limbah-limbah rumah tangga dan yang lain ya, itu semuanya sebetulnya adalah bahan organik yang bisa diberikan sebagai pupuk ya. Namun karena kondisinya itu masih mentah begitu ya, jadi ini butuh waktu ya untuk akar melakukan penyerapan. Nah, untuk bahan baku yang beraneka ragam ini, Bapak Ibu sekalian, itu ibaratnya seperti beras gitu ya, yang belum siap untuk diserap oleh akar secara lebih cepat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bahan baku bahan organik ini seperti tadi kotoran hewan, dari daun-daunan atau mungkin limbah-limbah organik yang lain, ketika kita berikan ke cacing, kemudian diproses di dalam tubuhnya cacing, kemudian keluar
sebagai kotoran cacing atau vermicompost. Nah, kotoran cacing inilah yang secara kematangan dari medianya itu lebih sempurna. Dan ibarat seperti nasi, jadi kotoran cacing ini Bapak Ibu ketika kita berikan ke tanaman, itu akar-akar tanaman lebih cepat dan lebih efisien untuk menyerap nutrisi yang terkandung di dalam kotoran cacing ini. Kemudian Bapak Ibu, keunggulan yang lain, ketika kotoran cacing ini keluar dari perutnya cacing, maka beserta kotoran cacing ini akan keluar pula jasad-jasad ternik, mikroba, bakteri yang ada di dalam perutnya cacing. Bakteri, mikroba, jasad ternik yang ada di dalam perutnya cacing inilah yang nanti akan menjadi pengelola, yang akan mengelola bahan-bahan organik yang ada di media, termasuk dari sinar matahari, air hujan, udara, dan sebagainya. Ini akan dikelola oleh jasad ternik, mikroba yang keluar bersama dengan kotoran cacing. Semakin banyak jasad ternik yang keluar bersama dengan kotoran cacing ini, maka proses pengolahan pupuk organik akan jadi lebih cepat dan lebih maksimal. Bapak Ibu, kelebihan cacing yang lain adalah dari ini kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan beracun. Media-media bahan organik yang ada di lingkungan kita, ya, seperti kotoran hewan atau mungkin limbah-limbah organik yang lain, itu bisa jadi terkandung pestisida, bisa jadi terkandung mikroplastik, bisa jadi terkandung mikrologam dan sebagainya. Ini semua bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Namun ketika bahan-bahan seperti ini yang terkontaminasi di bahan-bahan organik, ketika kita berikan ke cacing, dimakan oleh cacing dan dicerna di dalam tubuhnya cacing keluar, ini secara risetnya kontaminasi dari bahan-bahan berbahaya dan beracun ini itu lebih netral. Ya. Kemudian keunggulan dari cacing ya atau kotoran cacing yang lain itu adalah bahwa karena media cacing itu tempat cacingnya bergerak, di situ lendir cacing itu tertinggal di media cacing itu tadi, dan lendir cacing ini dalam istilah pertanian itu kita sebut sebagai humic acid. Humic acid ini adalah salah satu bahan untuk akselerasi atau percepatan dari penyerapan pemaksimalan dari nutrisi bahan organik untuk serapan akar, ya. Dan mungkin yang lain yang bisa saya sebutkan terkait dari keunggulan kotoran cacing ini, bahwa kotoran cacing itu homogen Bapak Ibu sekalian, ya. Dari berbagai macam bahan organik yang heterogen, yang bermacam-macam kita berikan ke cacing, dimakan cacing, keluar itu jadi homogen. Nah, begitu banyak keunggulan-keunggulan yang ada di kotoran cacing ini atau vermicompost ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kotoran cacing ini dari seiring waktu berjalan itu akan menjadi pilihan utama pupuk organik yang akan digunakan dalam dunia percacingan. Bapak Ibu pemirsa di rumah, sekarang kita bahas terkait potensi dari bisnis pupuk organik, ya, yang ada di dalam negeri kita sendiri, ya. Pada tahun 2024 ini Bapak Ibu, subsidi pemerintah terkait dengan pupuk pertanian di Indonesia itu lebih kurang 26,68 triliun, ya. Plus perencanaannya akan ditambahkan sekitar 14 triliun, sehingga pada tahun 2024 ini Bapak Ibu, subsidi pemerintah untuk pupuk pertanian di Indonesia itu lebih kurang 40,68 triliun, ya. Nah, ini harus kita raih seperti itu, ya Bapak sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, dari Direktur Utama Pupuk Indonesia Bapak Aas Asikin, luas pertanian Indonesia itu lebih kurang 14 juta hektar. Nah, minimal kebutuhan pupuk organik untuk pertanian di Indonesia ini itu lebih kurang 6 juta ton. Itu di luar perkebunan, ya. Ini untuk lahan pertanian kita. Kebutuhan pupuk organiknya lebih kurang 6 juta ton. Itu minimal gitu, ya.
Karena perhitungannya 1 hektar itu biasanya 2 ton itu minimal gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini menjadi potensi yang besar untuk kita semua sebagai penyedia pupuk organik Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang intinya bagaimana pengurangan penggunaan pupuk kimia dan peningkatan pupuk organik untuk pertanian kita. Nah, ini sebuah kabar gembira bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa, yang khususnya bagi kita penggiat penggiat pupuk organik ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, vermicompost ini yang sebelumnya sudah kami sampaikan karena memiliki banyak keunggulan-keunggulan, insya Allah seiring dengan waktu itu akan menjadi pupuk organik pilihan utama dalam dunia pertanian kita. Bapak Ibu pemirsa di rumah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan kotoran cacing atau kascing atau vermicompost ya? Langkah pertama Bapak Ibu ya harus membuat kolam dulu, kolam budidaya cacing. Salah satu contoh yang ada di tempat kita di RAJ, kita ini membuat beberapa kolam cacing di sini. Ukurannya lebih kurang 1,5 meter lebarnya dikalikan panjangnya itu lebih kurang 30 meter ya. Kalau ketinggiannya lebih kurang 25 cm ya, itu kolam cacingnya. Setelah itu baru kita mulai mencari bahan-bahan organik yang ada di tempat kita. Itu bisa kotoran sapi atau mungkin bisa kompos-kompos daun atau serbuk kayu dan sebagainya untuk sebagai media awal tempat cacing ditebarkan gitu ya. Setelah dikasih media lebih kurang 5 cm baru cacingnya ditebarkan gitu. Cacing inilah yang nanti sebagai mesin untuk mengolah semua bahan organik di lingkungan kita yang nanti akan dirubah menjadi kotoran cacing atau kascing atau vermicompost ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah cacing ditebarkan, mulai kita mengumpulkan semua bahan organik di lingkungan kita. Salah satunya Bapak Ibu seperti dilihat, ini adalah ada enceng gondok ya, karena kita juga ini nanam enceng gondok ya, enceng gondok. Mungkin ada kulit-kulit pisang, mungkin ada rumput-rumputan, atau ada limbah-limbah rumah tangga begitu. Jadi Bapak Ibu, semua bahan organik yang ada di lingkungan kita itu kita jadikan bahan baku yang akan kita berikan ke cacing yang nantinya akan diproses oleh cacing, akan dirubah menjadi kotoran cacing atau vermicompost. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita tinggal menabung terus ya bahan-bahan organik itu yang kita dapatkan di lingkungan kita, kita taruh di kolam pemeliharaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, akan terus dimakan oleh cacing ya. Kemudian sampai kapan kita melakukan ini pemanenan, nah nanti ditunggu kalau dengan ukuran yang ada di kolam kita ini dengan ketinggian lebih kurang 25 cm, biasanya Bapak Ibu kita menunggu selama 3-4 bulan sampai bahan organik yang dimakan cacing jadi kotoran cacing itu sampai penuh gitu ya, sampai penuh lah di kolam kita ini ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah bahan organik ya, enceng gondok. Kebetulan kita nanam banyak enceng gondok. Enceng gondok ini pertumbuhannya cepat, jadi setelah berkembang kita ambil, kita tebarkan di media cacing seperti ini, dimakan cacing. Insya Allah dalam 2 hari ini sudah menjadi kotoran cacing Bapak Ibu sekalian ya. Semua bahan organik yang ada di lingkungan kita itu semuanya kita buang lah di kotak pemeliharaan ini supaya dimakan cacing dan dirubah jadi kotoran cacing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah tadi ya selama 4 bulan masa pemeliharaan, berapa sih nanti panen kotoran cacing atau vermicompost yang kita hasilkan Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa melihat dari volume kolam ini.
Jadi volume kolam ini Bapak Ibu dengan ukuran 1,5 meter lebarnya, panjangnya 33 meter, dengan ketinggian lebih kurang 25 cm, itu volume kolamnya kan 15 kubik ya, 15 meter kubik. Dan standarnya 1 kubik lebih kurang 1 ton. Jadi untuk luasan kolam ini Bapak Ibu setelah 3 bulan atau sampai 4 bulan lah masa nabung gitu ya, masa pemberian bahan organik ini Bapak Ibu, kolam ini penuh, insya Allah hasil panen casting yang kita dapatkan dari kolam ini sekitar 15 ton ya untuk satu kolam ini. Jadi kalau kita punya 5 kolam Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah 3-4 bulan masa nabung ini ya, nabung kotoran cacing, itu totalnya lebih kurang sekitar 75 ton. Bapak Ibu, harga kotoran cacing itu 1 kilonya lebih kurang Rp1.000 per kilonya. Jadi kalau satu kolam ini itu bisa menghasilkan 15 ton, insya Allah satu kolam ini seandainya kita rupiahkan itu nilainya lebih kurang sekitar 15 juta rupiah untuk per kolamnya. Bapak Ibu, ini adalah contoh kotoran cacing ya atau vermicompost ya yang sudah sudah jadi gitu. Jadi ini pada sebelumnya ya adalah ini kotoran sapi, enceng gondok yang sudah dimakan gitu ya. Ada cacingnya ya. Kemudian setelah dimakan cacing berubah jadi kotoran cacing. Nah, teksturnya seperti ini ya. Sebenarnya lebih mirip tanah, tapi ini lebih gembur, warnanya lebih gelap. Nah, ini Bapak sekalian. Ini bisa langsung dipanen, tapi umumnya para peternak cacing itu kalau mau panen cacing itu nunggu dulu sampai penuh dulu ya Bapak sekalian. Kalau udah penuh, biasanya 3-4 bulan. Biasanya karena cacing kan di permukaan, jadi 5 cm atau 7 cm permukaan diambil dulu kan di situ tempatnya cacing, kotoran kokon dan sebagainya itu ya. Itu kita ambil dulu permukaan 5-7 cm. Nah, 7 cm ke bawah itu sudah murni kotoran cacing. Itu kita bongkar semua. Nanti bagian permukaan tadi yang sudah kita sisihkan kita kembalikan lagi ke kolam pemeliharaan. Kita mulai dari awal lagi. Ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi konten kita kali ini terkait kotoran cacing atau vermicompost sebagai mutiara yang terpendam. Khususnya bagi para peternak cacing, kita harus lebih bersemangat, lebih fokus, meningkatkan skill dan produktivitas kita untuk mempersiapkan vermicompost dalam jumlah yang lebih maksimal. Dan untuk Bapak Ibu pemirsa di rumah, semoga konten kita ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.